Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para petani hebat di seluruh Indonesia, selamat datang ya. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu musuh bebuyutan kita di sawah, apalagi kalau bukan hama wereng. Kenalkan, saya Cepianto, penyuluh pertanian lapangan yang akan menemani Bapak Ibu sekalian. Saya tahu persis, kita semua pasti udah pusing tujuh keliling, ngadepin wereng yang kayaknya kok yang nggak ada matinya. Tapi tenang, tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar rahasia membasmi wereng sampai tuntas. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Sebelum kita ngomongin obat apa yang paling ampuh, kita harus paham dulu kenapa sih wereng ini kok ia balik lagi, apa sebetulnya biang keroknya. Sebetulnya, ada beberapa penyebab. Bisa karena varietas padi yang kita tanam kurang tahan, cuaca lagi lembab-lembabnya, atau jadwal tanam kita yang nggak serempak sama tetangga. Tapi, dari semua itu, ada dua hal yang paling sering kita lakukan sendiri dan bisa kita kendalikan langsung. Apa itu? Hilangnya musuh alami wereng dan penggunaan pestisida yang itu-itu melulu. Nah, kita akan fokus kedua hal ini. Kita bahas yang pertama dulu ya, namanya resurgensi. Wah, istilah apa lagi nih Cepianto? Gampangnya begini, resurgensi itu ledakan hama wereng setelah musuh alaminya mati. Dan yang bikin miris, seringkali musuh alaminya ini mati gara-gara semprotan pestisida kita sendiri. Nah, ini dia contohnya. Di sawah kita itu kan banyak laba-laba ya. Itu temen kita loh. Mereka yang makanin wereng biar jumlahnya nggak banyak. Pas kita semprot pakai pestisida yang asal-asalan, laba-labanya ikut mati. Akibatnya apa? Nggak ada lagi yang memangsa. Werengnya jadi bebas pesta pora, populasinya meledak. Niatnya membasmi, malah bikin wereng makin menjadi-jadi. Oke, masalah besar kedua yang bikin kita garuk-garuk kepala. Resistensi. Anggap aja werengnya jadi kebal atau imun. Jadi disemprot pakai obat yang sama terus-terusan, mereka malah jadi makin kuat dan nggak mati. Kok bisa kebal? Gini ceritanya, bayangkan kita semprot 100 wereng, 90 mati, tapi ada 10 ekor yang selamat. Nah, 10 ekor yang selamat ini kan berarti wereng-wereng super, wereng-wereng sakti. Mereka lalu kawin dan punya anak. Anak-anaknya, ya jelas mewarisi kesaktian induknya. Generasi berikutnya jadi jauh lebih susah dibasmi pakai pestisida yang sama. Paham ya Bapak Ibu? Setelah kita tahu dua masalah utamanya, resurgensi dan resistensi, sekarang kita bahas solusinya. Dan percaya nggak, solusinya ini sebetulnya selama ini ada di depan mata kita loh, tersembunyi di label botol pestisida yang kita beli. Tapi tunggu dulu, jangan berpikir solusinya cuma ganti-ganti merek. Saya tegaskan sekali lagi ya, biar jelas, ganti merek saja itu tidak cukup. Ini dia buktinya, dan ini jebakan yang paling sering bikin kita gagal. Coba perhatikan baik-baik. Di kiri ada merek Actara, bahan aktifnya thiamethoxam. Di kanan ada Virtaco, salah satu bahan aktifnya, thiamethoxam juga. Mereknya beda, botolnya beda, warnanya beda, tapi isinya, racunnya, ya sama saja. Kalau kita ganti dari Actara ke Virtaco, itu sama aja bohong. Werengnya nggak bakal pusing, malah kita yang rugi bandar. Jadi, kalau bukan mereknya, lalu apa dong bagian paling penting dari label yang harus kita perhatikan biar werengnya bener-bener mati? Nah, ini dia jawabannya. Rahasianya, kode cara kerja. Ini adalah kode yang ngasih tahu kita bagaimana cara pestisida itu menyerang si wereng. Apa dia menyerang sistem sarafnya, atau menyerang perutnya, atau mungkin menyumbat pernapasannya. Beda kode, beda cara serangnya. Ini kuncinya. Coba kita lihat tabel ini bareng-bareng. Actara, kodenya 4A. Merek lain, Winder, bahan aktifnya beda, tapi kodenya sama-sama 4A. Artinya, cara kerja mereka sama-sama menyerang saraf. Jadi, gonta-ganti antara Actara dan Winder ya percuma. Tapi, lihat upload, kodenya 16. Nah, ini baru beda cara kerjanya. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini, Bapak Ibu. Kalau pestisida dengan kode 4A sudah nggak mempan lagi, jangan cari merek lain yang kodenya 4A juga. Kita harus ganti ke pestisida dengan kode cara kerja yang berbeda. Misalnya ganti ke kode 16. Gitu caranya, biar werengnya bingung dan nggak sempat jadi kebal. Oke, ilmunya udah dapat ya. Sekarang kita lanjut ke prakteknya di lapangan. Gimana cara menerapkan strategi penyemprotan yang tepat biar setiap tetes pestisida yang kita keluarkan itu nggak sia-sia. Kuncinya cuma ada dua, gampang diingat. Pertama, temukan hamanya dari awal, jangan telat. Kedua, cara nyemprotnya harus cerdas, jangan asal semprot. Untuk deteksi dini, jangan nunggu sampai padi kelihatan gosong kayak kebakar.
Manfaatkan aja barang yang udah ada di saku kita. HP, iya betul, kamera HP. Coba deh sesekali jongkok, arahkan kamera HP ke pangkal batang padi, terus di zoom atau diperbesar gambarnya. Dijamin, warang-warang kecil bakal kelihatan jelas sebelum mereka bikin kerusakan parah. Canggih kan? Nah, sekarang cara nyemprotnya. Pakai teknik kepung atau blokade. Caranya, kalau nemu serangan warang di satu titik, jangan langsung semprot tengahnya. Tapi, semprot dulu bagian pinggir-pinggirnya. Kelilingi area itu, bikin benteng. Kalau bentengnya udah jadi, baru semprot habis bagian tengahnya. Dengan cara ini, wareng yang mau kabur bakal kena semprot juga. Mereka terperangkap. Pada akhirnya, Bapak Ibu, semua ini adalah tentang mengubah cara pikir kita dalam bertani. Kita harus beralih dari yang tadinya cuma memadamkan kebakaran, menjadi lebih proaktif, mencegah apinya muncul dari awal. Dan kalimat ini merangkum semuanya dengan sempurna. Tolong diingat baik-baik ya. Jangan tunggu sampai tanaman gosong, baru kita sibuk cari solusinya. Mencegah itu selalu lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. Jadi, ini dia rangkuman rencana aksi baru kita yang lebih cerdas. Pertama, rajin-rajin tengok sawah untuk deteksi dini. Kedua, kalau mau pilih pestisida, jangan lihat mereknya, tapi cari kode cara kerjanya. Ketiga, gilir atau rotasi pestisida dengan kode yang beda. Dan yang terakhir, pas nyemprot, pakai teknik kepung. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Strategi pengendalian hama kita selama ini, apakah sudah cerdas atau jangan-jangan cuma sekedar kebiasaan rutin saja? Mari kita mulai bertani dengan lebih cerdas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Cep Yanto, salam petani hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.